ayah itu bekerja untuk kalian nih. Nah tapi apa yang kira-kira kalian mau dan ayah bisa, nggak usah nunggu hari kedua hari ketiga lah. Kalau besok ya besok. Jadi dia tahu kalau ayahnya nggak suka ditunda-tunda, nggak suka menunggu waktu lama, jadi langsung dam. Dan ya Onyo makin fun, dia makin seru. Terlihat pada saat kemarin dinner. Ya sebelum dinner kan juga kita semobil ya. Cerita aja lebih banyak lah internal. Tapi di situ nggak ada habisnya dia bisa bercerita, dan saya bilang stop. Tidak perlu kau ceritakan semuanya, karena Onyo di depan ayah dalam keadaan sehat itu sudah membuat ayah senang. Presenter kondang Ruben Onsu kembali menunaikan ibadah umroh yang kedua. Keberangkatan kali ini terlihat sangat spesial karena ditemani langsung oleh putranya Bertrand Peto. Ditemui jelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Mekah, Ruben mengaku bersyukur dan terharu atas perhatian yang diberikan oleh putranya itu. Berbeda keyakinan ternyata tidak lantas membuat keduanya saling menjauh. Perbedaan ini justru membuat keharmonisan di antara mereka semakin dekat. Bahkan tak jarang, Onyo sering mengingatkan Ruben untuk menjalankan ibadah sholat. Sejak memutuskan untuk menjadi mualaf, perhatian dan kasih sayang Onyo terhadap Ruben ternyata tak pernah padam. Keduanya bahkan sering terlibat pembicaraan seputar keyakinan yang kini dijalankan oleh Ruben. Itu ya udah Allah punya mau lah kalau saya bilang ya. Jadi memang pas dia lagi di rumah, terus kemarin juga bilang ya Onyo mau nganterin ayah gitu, ya oke gitu. Cuman kan nggak jadi keharusan kalau buat saya, dia nganterin ya senang, nggak dia nganterin juga nggak apa-apa lah gitu. Cuman emang hari ini dia menyempatkan untuk mengantarkan, dan ya dia bisa ngelihat langsung. Ya mungkin ini adalah hal yang saya juga salah satu doakan lah. Aku lagi nganterin ayah umroh dulu. Ini pertama kali aku nganterin ayah. Waktu kemarin aku nggak bisa soalnya nganterin ayah karena aku telat bangun. Seneng banget nyantai gitu. Jadi makanya berjalan sesuai dengan ya udah saya Allah udah punya mau kan ya gitu, jalan ya sampai sekarang ini ya alhamdulillah Allah mudahin semuanya. Ya pastinya seneng banget lah, apalagi kan aku juga baru pertama kali nganterin ayah umroh kan gitu, so excited banget lah gitu, bisa nganterin ayah umroh, terus habis itu bisa lihat ayah happy gitu. Iya, aku cancelin semua bola hari yang biasanya kan aku kesenin apa bisa dari Tiama itu sebelahnya tuh gitu aku main, tapi aku cancel buat nganterin ayah prioritas. Konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian tidak lantas membuat hubungan Ruben dengan ketiga putra-putrinya itu berakhir. Sebagai orang tua, Ruben tetap menjalankan kewajibannya. Ruben selalu berusaha hadir di tengah putra-putrinya yang kini tengah beranjak remaja. Sebagai seorang ayah, Ruben sepertinya sadar betul Tania, Thalia, dan Bertrand tetap membutuhkan kasih sayang seorang ayah, sosok yang bisa dijadikan panutan mereka. Berkaca dari kegagalan rumah tangganya, Ruben tak ingin kembali gagal sebagai seorang ayah. Atas dasar itulah, Ruben selalu berusaha menyempatkan diri agar bisa bersama ketiga putra-putrinya itu. Momen-momen kebersamaan itu kembali terekam melalui halaman sosial media pribadinya. Dari mulai mengantar Thalia dan Tania sekolah, sampai menghabiskan waktu bersama Bertrand di pusat perbelanjaan. Menjadi hari-hari bahagia yang dilalui Ruben bersama ketiga anaknya itu. Ya itu, aku punya, maksudnya emang boys time sih waktu itu kita kemarin, kayak boys time, terus kitanya juga nggak terlalu yang kayak ngerayainnya gimana banget, hanya makan doang ya, intim doang ya itu, cuman makan doang sih kemarin gitu. Jadi
dari akunya sendiri kayak untuk sama ayah kayak ngobrol-ngobrol biasa aja, gimana masuk umur 20 ini mau ngapain gitu, ada kerjaan apa yang mau Onyo lakuin gitu. Ya udah, itu sebagai orang tua, sebagai wenang dari orang tua nggak boleh lakuin ini dan ini gitu. Terus karena prosesnya Onyo itu lagi proses menuju ke dewasa kan, jadi banyak hal-hal yang saya harus sampaikan yang tidak boleh membuat dia menjadi tegang gitu. Misalnya Nyo, ayah mau bicara, itu dia pasti tegang, pasti dia tegang gitu. Nah, saya membuat momennya gitu, dan nggak ada yang saya obrolin juga nggak terlalu panjang, tapi bagaimana dia, ya ini hidup yang sesungguhnya itu ya saat ini sebenarnya gitu kan. Kalau kemarin kan Onyo masih ada usia yang ada yang ngedampingin, tapi kan kalau sekarang dia ke kampus juga dia maunya sendiri, ini dia maunya sendiri, ya kita pernah lah melewati di usia itu. Jadi Onyo harus menerima rasa pahit, manis. Onyo harus kenal langit, kenal warna-warna. Jadi kadang ada warna merah, ada warna pink, hitam, putih, itu semua hal bisa terjadi gitu. Jadi membuat saya ingin mental anak saya jauh lebih kuat dulu. Cuman aku yakin lah, mau orang tua siapapun lagi nonton, kalau orang tua pasti punya rasa cemas lah untuk anaknya pasti. Tapi kan ada beberapa anak yang tidak mau diperlakukan lagi kayak anak-anak loh. Ya, ada beberapa anak yang lu percaya aja sama gue gitu, gue akan gitu ya. Jadi tanya mau Onyo, saya lebih open banget cerita ke Onyo. Nyo, ini apa sih ayah? Onyo nggak, iya pokoknya apapun itu kamu sudah dewasa. Jadi ada 2 larangan dari saya terbesar. Itu yang buat saya, iya itu ada, hanya saya dan dia yang tahu. Yang buat saya itu nggak bisa dinego. Kalau sekarang udah bertambah lagi posisinya, saya tidak posisinya udah nggak boleh jadi hanya orang tua, tapi mencoba menjadi pendengar dan sahabatnya dia gitu. Jadi kalau dia video call, dia lagi sama teman-temannya, saya langsung ya ada rindu orang tua. Tapi misalnya ayah Onyo lagi sama ini dia mana, oke kok, oke, enjoy kok, enjoy, selamat makan misalnya gitu, enjoy, happy holiday gitu. Berusaha untuk ya ngasih tahu ke dia ya ayahnya oke. Saya ketika kita berserah gitu ya, saya yakin pasti anak saya pasti tahu hal-hal yang kapanpun dia bisa cerita ke saya, nggak dilarang-larang punya teman, karena dia umurnya masih 20 tahun kan. Jadi maksud saya biar dia punya banyak pengalaman, bisa banyak mendengarkan inspirasi. Kalau nggak kayak gitu, apapun yang dia lakukan, bikin lagu ini, wah ini ceritanya lagi tentang ini, sotoy itu. Jadi saya cuma ketawa ya, karena mungkin ruang lingkup yang diketahui oleh mereka yang jauh sok lebih tahu gitu. Ya ruang lingkupnya itu doang kan gitu. Hal-hal yang kita lewatin bareng itu membuat dia justru dia yang akhirnya iya ya, ternyata apa aja yang kita lakukan akan gini ya, akan gini. Iyalah pasti tiba-tiba nih kita begini, yang ini gambar mukanya kesini, ntar dibilangnya Onyo melengos, Onyo nggak mau tegur sapa nih gitu. Jadi saya bilang gini, udah stop untuk memperbaiki hal-hal yang kayak gitu-gitu, sementara kita nggak ngerasa ngelakuin, jadi nggak perlu diklarifikasi gitu. Makanya ya maksudnya ini aku ngobrol begini juga, aduh gue udah nggak mau nyari apa lagi sih di usia gue sekarang gini. Gue udah mau nyari bisa ngebahagiain anak gue aja udah gitu deh. Jadi gue sudah tidak mau mengaminkan omongan orang gitu. Ayah itu bekerja untuk kalian nih. Nah tapi apa yang kira-kira kalian mau dan ayah bisa, nggak usah nunggu hari kedua, hari ketiga lah. Kalau besok ya besok. Jadi dia tahu kalau ayahnya nggak suka ditunda-tunda, nggak suka menunggu waktu lama, jadi langsung dam. Dan ya Onyo makin fun, dia makin seru. Terlihat pada saat kemarin dinner. Ya sebelum dinner kan juga kita semobil ya. Cerita aja lebih banyak lah internal. Tapi di situ nggak ada habisnya dia bisa bercerita, dan saya bilang stop. Tidak perlu kau ceritakan semuanya, karena Onyo di depan ayah dalam keadaan sehat itu sudah membuat ayah senang. Hingga saat ini, hubungan Ruben Onsu dan Bertrand Peto selalu digambarkan sangat harmonis. Bertrand selalu menunjukkan cinta dan dukungannya terhadap Ruben. Sebaliknya, sebagai orang tua, Ruben pun selalu menunjukkan perhatiannya dengan mendukung karir Bertrand itu sebagai penyanyi. Demi keinginan putranya itu, Ruben langsung menggagas konser tunggal untuk Bertrand. Spontan saja, raut kebahagiaan terpancar dari remaja kelahiran 14 Maret itu.
Onyo benar-benar merasakan dukungan yang sangat besar dari ayahnya itu. Keterbukaan dan komunikasi ternyata menjadi kunci utama. Keharmonisan yang terjalin antara Ruben Onsu dan Bertrand Peto selama ini. Cinta kasih yang diperlihatkan keduanya tulus tanpa syarat. Kisah Ruben Onsu dan Bertrand Peto sejatinya bisa dijadikan contoh bahwa dengan perbedaan hubungan keduanya justru menjadi lebih erat dan harmonis. Karena dia ada di dunia tarik suara, ya mungkin konser menjadi salah satu yang dia tunggu juga dalam perjalanannya dia gitu. Thalia Tania ya karena kita nggak bebani dengan lagu, dan lagunya yang dipilih juga lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan, jadi mereka tidak ada yang persiapan secara khusus tuh nggak ada. Tapi kalau latihan menuju hari H ya ada gitu. Deg-degannya itu lebih ke staminanya Onyo gitu, karena menuju hari H ya Onyo juga sudah banyak syutingnya gitu, dan sudah banyak agenda-agenda yang harus dia jalanin gitu. Konser hari ini Onyo cukup lumayan challenge dan lega juga, udah selesai. Thank you untuk SMN, MNC TV yang sudah kasih Onyo kesempatan terus. Yang paling terkesan yang di air, yang berenang itu aja, terus yang painting, terus sama ya pokoknya semuanya terkesan deh gitu. Tapi yang cukup challenge buat Onyo yang di dalam air sama painting. 20 tahun ini pengen sukses lagi, pengen sukses dalam bidang yang aku jalanin sekarang gitu aja sih. Fokus di situ dulu aja, kerjain yang emang jadi hobinya Onyo dan harapan Onyo ke depannya kayak di nyanyi, pengen sukses di bidang nyanyi aja.